Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu dan terus dilancarkan rezekinya. Ketemu lagi dengan channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, request daripada teman-teman semua. Kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn, kamu bisa menyadari bahwa daripada kondisi keuangan, daripada kondisi pekerjaan bisa dikatakan cukup lancar, tetapi daripada kondisi keuangan, pemasukan yang cukup lancar juga diimbangi atau dibarengi dengan pengeluaran yang cukup, ada beberapa hal yang cukup banyak juga. Artinya di sini apa? Daripada segi pemasukan cukup bisa dikatakan cukup bagus, cukup stabil, tetapi daripada sisi pengeluaran juga sepertinya ada beberapa pengeluaran yang cukup banyak di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian daripada sisi yang lain, daripada urusan pekerjaan, di sini sepertinya masih berada di dalam kondisi yang cukup lancar. Karena apa? Karena di hari Jumat ini bisa dipastikan tidak terlalu ada sebuah hambatan daripada kondisi pekerjaan kamu. Tetapi daripada sisi hubungan asmara atau terlepas dari urusan pekerjaan dan keuangan, buat kamu yang punya zodiak Capricorn memang kesabaran masih ada di dalam diri kamu. Tetapi jika terus-terusan pasangan kamu itu mengecewakan, bukan tidak mungkin kesabaran kamu itu ada batasnya. Karena apa? Kamu sudah sering bersabar, sudah sering mengalah, sudah sering berusaha untuk memahami pasangan, tetapi di sini sepertinya memang pasangan kamu masih kurang bisa memahami kamu secara lebih lagi. Tetapi di sini tidak terlalu menjadi masalah selama kamu masih bisa mengkontrol dan tahu kapan batasan kamu untuk bisa bersabar dalam menghadapi sikap daripada pasangan kamu. Tetapi memang terkadang hal-hal ini memang harus hati-hati ya. Karena apa? Yang namanya sabar itu pasti adanya batasnya. Setiap manusia pasti ada batas kesabarannya masing-masing. Dan oleh karena itu, daripada kondisi hubungan asmara kamu, sampai kapan batas kesabaran kamu, itu diri kamu sendiri yang tahu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu King of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Oke, di sini memang daripada segi keuangan nggak munafik, memang urusan keuangan memang masih menjadi sebuah problematika dasar daripada kamu yang punya zodiak Aquarius. Kenapa bisa saya katakan sebagai permasalahan yang dasar? Karena memang di sini Aquarius berada di dalam sebuah kondisi yang linglung, dalam kondisi yang bingung bagaimana caranya memanajemen keuangan dengan baik, bagaimana caranya agar di bulan Agustus ini pengeluaran itu bisa diminimalkan seminimal mungkin dan penghasilan atau pemasukan bisa ditambah dengan sebanyak-banyaknya. Dan di sini memang yang menjadi pokok utama daripada zodiak Aquarius adalah daripada sisi keuangan. Karena daripada sisi keuangan di sini memang menjadi suatu hal yang mendasar, karena dari awal bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus tahun 2020 ini masalah keuangan masih berada di dalam kondisi yang bingung. Walaupun pemasukan cukup ada, tetapi pengeluaran ini yang masih belum bisa kamu minimalkan. Semakin hari kok semakin banyak pengeluaran yang terjadi di dalam kehidupan keuangan kamu. Dan daripada sisi yang lain, daripada masalah pekerjaan, daripada masalah usaha, di sini sepertinya memang ada beberapa tekanan yang menekan kamu sehingga kamu merasa terbebani daripada beban pekerjaan maupun daripada beban usaha kamu. Dan di sini memang perlu yang namanya kecerdasan, perlu yang namanya sebuah kebijaksanaan untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di dalam pekerjaan maupun yang ada di dalam usaha kamu. Tetapi di sini kamu harus bersyukur walaupun ada masalah daripada pekerjaan, daripada usaha dan masalah keuangan yang menjadi persoalan dasar.
daripada hubungan asmara kamu sepertinya ada dalam kondisi yang cukup kondusif. Artinya apa? Antara kamu dengan pasangan kamu bisa sama-sama mempunyai sebuah kepercayaan yang berlebihan. Artinya di sini kepercayaan itu saling terjaga satu sama lain. Walaupun saya katakan kepercayaan yang berlebihan, tetapi kamu tahu kapan saatnya percaya dan kapan saatnya harus menginterogasi pasangan kamu. Karena memang daripada sisi pasangan kamu ada beberapa hal yang sedikit mencurigakan. Walaupun kecurigaan kamu itu tidak terbukti benar, tetapi di sini memang kecurigaan dalam hubungan asmara itu ada, tetapi kalau tidak tahu faktanya lebih baik kamu selidiki terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Di sini artinya apa? Memang di sini buat kamu yang punya zodiak Pisces, kamu ini jarang sekali bercerita ya terhadap masalah-masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu itu sebenarnya membutuhkan seseorang, membutuhkan suatu kondisi di mana kamu itu bisa mencurahkan segala bentuk isi hati yang ada di dalam diri kamu. Tetapi memang di sini kebanyakan zodiak Pisces ketika dia ada masalah itu cenderung dipendam sendirian. Nah, ketika cenderung dipendam sendirian, maka apa yang terjadi? Di sini ada beban hidup kamu yang semakin bertambah. Karena apa? Karena kamu memendam permasalahan yang kamu pendam sendirian. Kemudian yang kedua, tiba-tiba emosi kamu ini nggak stabil. Tiba-tiba merasa sedih, tiba-tiba merasa kecewa, dan tiba-tiba merasa kehidupan kamu ini nggak jelas. Dan yang terakhir, ketika kamu tidak bisa kontrol itu semua, akan berdampak kepada output yang ada di dalam diri kamu. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu waspadai. Ketika hal ini bisa kamu waspadai, maka kamu akan terhindar daripada hal-hal tersebut. Tetapi jika kamu tidak bisa mengantisipasi hal ini, ya maka nggak heran kalau tiba-tiba kamu sedih, tiba-tiba kecewa, tiba-tiba marah, dan tiba-tiba merasa nggak jelas. Dan hal ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena kamu apa-apa itu terlalu kamu pendam sendirian. Bahkan kamu bisa dikatakan daripada sisi hubungan asmara, kamu punya pasangan pun juga nggak bisa berbuat banyak. Pasangan kamu nggak terlalu bisa membantu kamu menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi ibarat kata pasangan kamu itu hanya sebagai pelengkap kehidupan kamu saja, tanpa ada sebuah kontribusi yang nyata yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini yang harus kamu syukuri adalah daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan. Karena apa? Masalah pekerjaan, masalah keuangan bisa dikatakan masih berjalan cukup bagus, masih berjalan cukup maksimal. Artinya di sini kamu bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kamu untuk soal pekerjaan maupun daripada kondisi keuangan. Karena daripada pekerjaan dan daripada kondisi keuangan di hari Jumat ini bisa dikatakan cukup ramai dan cukup lancar. Oke, tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Walaupun di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini bisa dikatakan cukup lancar, tetapi kamu juga harus mewaspadai beberapa hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kamu, khususnya di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini. Dan sepertinya memang terkadang ada beberapa hal yang memancing emosi kamu di hari Jumat ini. Dan di sini adalah tanggung jawab kamu untuk tidak terpancing secara emosi. Karena apa? Kalau kamu mudah terpancing emosi, maka segala sesuatu yang sudah kamu bangun ini nanti akan runtuh. Maka dari itu kamu harus bisa mengendalikan emosi dengan sangat baik, khususnya di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini. Dan di sini sepertinya ada pihak-pihak yang sengaja ingin memancing emosi kamu, seperti di dalam lingkungan pekerjaan kamu, di dalam lingkungan sosial kamu, tetangga kamu dan sebagainya. Dan bahkan daripada lingkup keluarga kamu, sepertinya ada yang memang berusaha keras untuk memancing emosi kamu dengan beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Dan hal ini adalah hal yang sebenarnya sering terjadi atau pernah kamu alami, dan hal ini tentunya nggak terlalu jadi masalah selagi kamu bisa mengendalikan yang namanya emosi yang ada di dalam diri kamu. Dan saya yakin Aries pasti bisa kok yang namanya mengendalikan emosi yang ada di dalam diri kamu. Kemudian masalah keuangan.
Masalah keuangan di hari Jumat ini sepertinya masih cukup menjadi berkah buat kamu. Karena apa? Kondisi keuangan di hari Jumat ini masih bisa dikatakan cukup lancar dan pengeluaran masih bisa diminimalkan. Di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih bisa diminimalkan. Sehingga tidak terlalu ada sebuah yang namanya permasalahan. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, harus mewaspadai kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Artinya apa? Ketika ada sebuah kesalahpahaman, ketika ada sebuah konflik, maka apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah segera menyelesaikan konflik yang mengakibatkan sebuah kesalahpahaman yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Jangan terlalu lama menyimpan konflik, jangan terlalu lama membiarkan masalah, dan jangan terlalu lama membiarkan antara kamu dengan pasangan kamu itu berputar-putar di dalam sebuah roda yang menimbulkan suatu permasalahan. Jadi usahakan harus segera diantisipasi masalah-masalah yang kecil maupun masalah-masalah yang besar. Jangan terlalu membesarkan masalah yang kecil dan harus segera mengecilkan masalah yang besar. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, ada kartu The Empress dan ada kartu Three of Wands. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya memang terkadang ada beberapa kelemahan kamu yang muncul di hari ini, dan salah satunya yang muncul adalah kamu itu terlalu mempedulikan orang lain, tetapi tidak bisa mempedulikan diri kamu sendiri. Artinya apa? Di dalam lingkungan pekerjaan kamu selalu berusaha membantu meringankan pekerjaan daripada teman kamu. Tetapi di sini ketika kamu butuh bantuan satu teman saja, itu kok sepertinya berat banget untuk membantu kamu. Dan di sini memang ini adalah sesuatu kelemahan, juga sesuatu yang positif juga. Karena apa? Kamu itu mudah sekali membantu orang lain, tetapi kelemahannya adalah ketika kamu susah, kok teman kamu itu seakan-akan tutup mata dan tidak peduli dengan kesusahan yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini memang yang harus bisa saya sarankan adalah teruslah berbuat baik, nggak usah berharap imbalan, nggak usah berharap timbal balik daripada teman kamu. Karena apa? Tuhan tahu kalau kamu berbuat baik, pasti Tuhan akan memberikan kebaikan juga buat kamu. Jadi walaupun teman kamu nggak peduli dengan kamu ketika kesusahan, tetapi kamu juga harus bisa yang namanya memahami daripada diri kamu sendiri bahwa segala bentuk apa yang kamu tanam itu pasti nanti akan kamu petik, dan apa yang kamu tebar pasti itu akan kamu tuai. Terus berbuat kebaikan di dalam lingkungan pekerjaan kamu, terus berbuat kebaikan di dalam lingkungan sosial kamu, dan pasti kamu akan mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan. Daripada kondisi keuangan di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini, kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat ini kondisi keuangan masih cukup terjaga, walaupun memang kamu harus bisa menahan diri untuk membeli ini dan membeli itu seperti biasa. Karena apa? Ada kebutuhan yang lebih besar lagi yang akan muncul di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Agustus tahun 2020 ini. Jadi kondisi keuangan harus benar-benar bisa kamu tahan sedemikian rupa. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, kamu butuh yang namanya sebuah kapal untuk mengarungi bahtera percintaan dengan pasangan kamu. Artinya apa? Kamu nggak bisa terus-menerus bertahan di dalam kondisi dengan perahu yang sudah hampir bocor. Maka dari itu perlu yang namanya memperbaiki daripada kondisi perahu kamu dengan pasangan kamu. Artinya apa? Perahu yang kamu gunakan untuk melintasi sebuah sungai dengan pasangan kamu itu ada beberapa keretakan, ada beberapa sebuah kebocoran, dan hal yang retak, hal yang bocor itu harus segera diperbaiki. Supaya apa? Supaya perahu yang kamu bangun dengan pasangan kamu itu nggak kelelep, nggak tenggelam. Jadi perlu yang namanya sama-sama saling bahu-membahu, sama-sama saling usaha untuk membuat perahu ini masih terus mengapung dan mengalir. Maka dari itu perlu yang namanya perjuangan yang ekstra antara diri kamu dengan pasangan kamu. Tetapi saya yakin perahu yang kamu bangun dengan pasangan kamu ini pasti akan bisa kembali utuh dengan komitmen yang jelas, dengan kepercayaan, dan yang terakhir dengan kesetiaan yang kamu miliki dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini atau si kembar. Di sini ada kartu The World dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup. Di sini artinya apa? The World itu dunia. Dunia kamu sepertinya tidak menjadi dunia kamu. Loh, maksudnya piye? Maksudnya gimana itu? Kok dunia kamu nggak menjadi dunia kamu? Karena seperti ini.
Sepertinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, 75% buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu berada di dalam kendali orang lain. Di sini adalah the world, dunia, tetapi di sini ada orang. Artinya apa? Kehidupan kamu itu sepertinya sedang dikekang oleh orang lain, sedang dikendalikan oleh orang lain. Dan hal ini nggak enak banget, hal ini nggak teli banget. Karena apa? Karena kamu itu sebenarnya nggak bisa dikendalikan orang lain, tetapi di beberapa hari terakhir ini, di beberapa saat terakhir ini, kehidupan kamu itu seakan-akan dikendalikan oleh orang lain. Dan hal ini yang sebenarnya menjadikan sebuah permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Karena kamu merasa berada di dalam sebuah titik terendah yang ada di dalam diri kamu. Yang dimana kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa melibatkan orang lain tersebut, tanpa melibatkan orang tersebut. Sehingga di sini kamu merasa terkekang dengan seseorang itu. Nah, seseorang itu mengekang dalam hal apa? Ada banyak hal. Bisa dalam kondisi hubungan asmara kamu yang kamu terkekang dengan pasangan kamu. Bisa di dalam kondisi pekerjaan kamu yang dimana kamu merasa nggak terlalu nyaman dengan pekerjaan kamu. Dan bisa jadi dengan kondisi keuangan yang dimana kondisi keuangan bisa dikatakan cukup lancar. Tetapi ada banyak sekali tanggung jawab yang besar yang harus kamu selesaikan dengan uang. Dan hal ini cukup mengekang kamu daripada kondisi finansial. Dan ini akan berakibat apa? Ini akan berakibat kepada kebohongan terhadap diri kamu sendiri. Loh, kok bisa kebohongan terhadap diri sendiri? Artinya kamu itu sering menipu diri kamu sendiri. Di sini kamu sering menipu diri kamu sendiri. Kamu terlihat baik-baik saja, walaupun kenyataannya di dalam diri kamu itu ada sesuatu yang kamu sembunyikan, ada sesuatu yang tidak bisa kamu ungkapkan, ada sesuatu yang tidak bisa kamu luapkan. Nah, ketika hal ini terjadi, maka apa? Maka kamu akan berada di dalam sebuah tekanan, dan tekanan ini akan mempengaruhi kepada aspek-aspek yang lainnya. Nah, kemarin kan sudah saya bilang, urusan asmara itu segera kamu selesaikan. Karena apa? Kalau nggak segera kamu selesaikan, maka impact-nya akan berdampak kepada pekerjaan maupun kepada keuangan kamu. Dan hal ini sudah mulai terasa di hari Jumat ini. Nah, sekarang kondisi seperti ini harus kamu terima, mau nggak mau, suka nggak suka harus kamu terima. Karena apa? Kamu sudah terlanjur nyebur di sini. Nah, di sini saatnya kamu untuk punya sebuah ketegasan di dalam hubungan asmara kamu untuk bisa memperbaiki pekerjaan usaha kamu dan memperbaiki kondisi tanggung jawab daripada kondisi finansial kamu. Makanya dari awal saya sudah katakan, urusan asmara segera diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun asmara ini tidak terlalu berpengaruh kepada diri kamu untuk investasi masa depan kamu, tetapi dia berpengaruh untuk saat ini. Jadi harus segera kamu selesaikan, jangan ditunda-tunda. Jangan mau dikekang oleh pasangan kamu atau dalam tanda kutip, jangan mau dikekang oleh orang lain. Kamu harus punya kemerdekaan atas diri kamu sendiri. 17 Agustus nanti Indonesia akan merayakan kemerdekaannya, maka kamu juga harus bisa merdeka daripada jeratan kekangan-kekangan yang mengekang kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sebelahnya ada kartu Two of Swords. Artinya di sini memang ada sebuah pencerahan daripada kondisi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Walaupun memang ada sebuah kebimbangan, walaupun memang ada sebuah dilema, tetapi di sini ada banyak sekali ya, bukan beberapa ya, tapi banyak sekali hal yang positif daripada zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini. Dan di sini saya sarankan, mumpung ini hari Jumat, buat kamu yang punya zodiak Cancer, ayo sisihkan beberapa rezeki kamu untuk bersedekah untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu. Buat kamu yang muslim, mungkin yang cowok, bersedekah dengan infak di masjid, dan buat kamu yang cewek, bersedekah dengan apapun itu. Yang terpenting kamu bisa mensedekahkan apa yang kamu miliki dengan keikhlasan hati yang kamu punya. Karena apa? Karena di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, kondisi rezeki kamu berada di dalam kondisi yang bagus. Di sini ada kartu The Sun. Artinya apa? Sebuah pencerahan daripada rezeki, sebuah pencerahan daripada pekerjaan, pencerahan daripada usaha. Ini sangat lancar sekali. Jadi di sini kalau bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Cancer,
Untuk masalah keuangan, walaupun memang hasilnya tidak sebanyak tahun 2019 yang lalu, tetapi di sini yang penting lancar. Karena apa? Kita baru saja mengalami transisi pandemik. Maka dari itu kondisi yang seperti ini harus bisa kamu syukuri. Ketika kondisi keuangan kamu masih bisa dikatakan stabil. Oleh karena itu ketika kondisi keuangan stabil, kamu harus bisa bersedekah. Harus bisa berbagi dengan sesama kamu. Berbagi kebahagiaan, maka Tuhan akan melipat gandakan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Kemudian untuk masalah usaha, masalah pekerjaan. Walaupun memang ada beberapa hambatan, tetapi kan di sini setidaknya kamu bisa menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kamu. Jadi apa yang harus dipermasalahkan gitu loh. Yang terpenting kan hambatan-hambatan itu bisa diselesaikan. Jadi hal ini tidak terlalu menjadikan suatu masalah. Maka dari itu kamu harus bersyukur banyak. Karena apa? Ada desan, ada sebuah pencerahan di dalam kehidupan kamu dari sisi keuangan maupun daripada sisi pekerjaan dan sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, masalah memang ada, kita memang nggak bisa lepas dari masalah memang ada. Jadi masalah hubungan asmara kamu, karena apa? Ada sebuah dilema antara kamu dengan pasangan kamu, mau lanjut atau tidak, kemudian mau memaafkan atau tidak, ada rasa gengsi untuk memaafkan atau enggak. Dan di sini sepertinya rasa gengsi untuk meminta maaf duluan itu sepertinya sangat dominan sekali di dalam hubungan asmara kamu. Jadi kenapa hubungan asmara kamu ini enggak lekas membaik? Karena antara kamu dengan pasangan kamu itu ada sekat yang memisahkan, yaitu rasa gengsi untuk mengakui kesalahan. Rasa gengsi untuk meminta maaf duluan. Nah, ketika dua hal ini muncul di dalam kondisi hubungan asmara kamu, maka apa yang terjadi? Kesalahpahaman, konflik dan sebagainya. Maka hal ini harus bisa segera kamu antisipasi supaya apa? Supaya permasalahan kamu di dalam kondisi hubungan asmara kamu itu tidak semakin melebar kemana-mana, tidak semakin meluas. Kenapa? Jika ini semakin meluas, maka akan menambah pikiran yang ada di dalam diri kamu. Jadi kamu mau jadi kepiting rebus, kepiting crispy, atau kepiting apa? Silahkan tulis di komentar. Mau jadi seafood, makanan yang seperti apa? Silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa minumnya es degan dengan perasan jeruk nipis. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian buat kamu yang punya zodiak Leo, ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu Ace of Cup. Memang di sini ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang sepertinya menjadikan suatu preferensi utama atau acuan pokok buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini kalau bisa saya katakan ada 4 hal. Tetapi 4 hal ini sepertinya tidak bisa terselesaikan semuanya. Karena apa? Karena di sini 4 hal itu, yang pertama adalah kamu bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Dan yang kedua, kamu bertanggung jawab terhadap pasangan kamu. Yang ketiga, kamu bertanggung jawab terhadap pekerjaan kamu. Dan yang terakhir, kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Tetapi di sini memang di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, sepertinya memang kamu tidak bisa menyelesaikan semuanya. Tetapi di sini yang paling pokok adalah kamu bisa bertanggung jawab terhadap keluarga dan bertanggung jawab terhadap pasangan kamu. Dan hal ini adalah hal yang sangat utama buat kamu. Karena apa? Kamu lebih mengutamakan kebahagiaan keluarga dan kebahagiaan pasangan kamu di atas kebahagiaan diri kamu sendiri. Jadi walaupun di pekerjaan kamu ini kamu bersusah payah, di pekerjaan kamu ini ada masalah, tetapi kamu itu nggak ingin pasangan kamu tahu apa masalah yang kamu hadapi di dalam pekerjaan kamu. Kamu nggak ingin keluarga kamu itu tahu masalah apa yang kamu hadapi di dalam pekerjaan kamu. Jadi ketika ada hambatan-hambatan di dalam pekerjaan, ada hambatan di dalam kamu mencari rezeki dan segala macam, kamu nggak ingin melibatkan keluarga kamu ini tahu di dalam pekerjaan kamu itu ada masalah apa. Dan ini kamu pendam sendirian, kamu berusaha menyelesaikan masalah yang ada di dalam pekerjaan ataupun di dalam masalah keuangan kamu. Jadi kamu nggak ingin keluarga kamu ini malah mengetahui masalah kamu. Dan hal ini terkadang ada positifnya dan juga ada sisi negatifnya. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi lebih lagi daripada kehidupan kamu. Di sini kemudian daripada sisi keuangan, walaupun hari ini bisa dikatakan kondisi keuangan kamu itu cukup lancar, tetapi kamu juga harus bisa yang namanya meminimalkan pengeluaran. Artinya apa? Artinya pengeluaran kamu itu harus bisa diminimalkan. Karena apa? Kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap pekerjaan, dan terhadap diri kamu sendiri. Jadi kondisi keuangan harus benar-benar menjadi suatu perhatian buat kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, buat kamu yang punya zodiak Leo, sepertinya di tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini ada sedikit kesalahpahaman memang, tetapi di sini sepertinya kesalahpahaman ini terjadi daripada diri kamu. Karena kamu nggak ingin terbuka dengan pasangan, karena kamu nggak ingin membebani pasangan kamu dengan masalah pekerjaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke?
Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu itu selalu menahan apa yang kamu rasakan. Ini kelemahan ya, ini kelemahan kamu di hari Jumat ini. Kamu selalu menahan apa yang kamu rasakan. Entah itu kesedihan, entah itu kekecewaan, entah itu rasa malas. Itu selalu kamu tahan. Dan ketika hal itu selalu kamu tahan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kamu malah nyusahin diri kamu sendiri. Jadi kenapa kamu susah? Kenapa kamu itu sedih? Kenapa kamu itu agak sedikit nyesek? Karena kamu itu terlalu menahan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu itu nggak bisa loss gitu loh, nggak bisa lepas, nggak bisa loss dol gitu, nggak bisa lepas seperti itu. Jadi ketika kamu nggak bisa loss, maka apa yang terjadi? Yang terjadi malah kamu menyusahkan diri kamu sendiri. Kamu malah meribetkan diri kamu sendiri. Kamu malah membuat diri kamu itu nyesek. Dan hal ini menjadi kelemahan kamu daripada beberapa aspek yang ada di dalam kehidupan kamu. Aspek yang pertama adalah urusan pekerjaan. Dan yang kedua adalah urusan hubungan asmara. Dan yang ketiga adalah urusan kamu dengan keluarga kamu. Jadi ketika kamu selalu menahan apa yang kamu rasakan, maka kamu malah akan cenderung menyusahkan diri kamu sendiri. Walaupun sisi positif di hari Jumat ini adalah kondisi rezeki kamu berada dalam kondisi yang cukup stabil, keuangan kamu dalam kondisi yang cukup stabil, tetapi memang ketika kamu masih sulit untuk meluapkan apa yang kamu rasakan, atau kamu selalu menahan apa yang kamu rasakan daripada urusan pekerjaan, urusan hubungan asmara, dan urusan keluarga kamu, sepertinya masih menjadikan suatu problematika yang kamu alami di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini. Jadi hal ini harus benar-benar kamu jadikan suatu suatu referensi untuk bisa kamu selesaikan. Karena apa? Kalau kamu masih selalu menahan apa yang kamu rasakan, maka nggak heran kalau kamu merasa terbebani di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu mau merasa terbebani atau enggak, itu semua tergantung kepada diri kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo. Jangan lupa bersedekah mumpung kondisi keuangan kamu cukup lancar di hari ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, Six of Cup, The Fool. Oke, apa artinya? The Fool tahu dong bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang The Fool itu apa itu kan? Di sini memang terkadang ada sebuah kecerobohan ya. Saya mau bilang kebodohan itu sepertinya nggak sopan itu ya. Ya bisa dikatakan nggak sopan ya. Jadi di sini saya katakan kecerobohan. Ada kecerobohan yang selalu dan selalu kamu lakukan di dalam kehidupan kamu sejak awal bulan Agustus sampai dengan hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Selalu saja ada sebuah kecerobohan-kecerobohan yang kamu lakukan. Dan hal ini kamu harus bisa mengevaluasi. Jangan sampai kecerobohan-kecerobohan ini terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Kalau kamu terus-menerus melakukan sebuah kecerobohan, kapan kamu majunya? Ayolah evaluasi diri kamu, lihat diri kamu. Usia kamu itu semakin hari semakin bertambah loh. Kok masih saja melakukan kesalahan-kesalahan yang sama? Nggak boleh terjadi lagi di dalam kehidupan kamu. Kesalahan yang sama ini yang menjadi kelemahan kamu. Maka dari itu sekarang di hari Jumat ini, ayo evaluasi buat kamu yang punya zodiak Libra. Jadikan kehidupan kamu itu menjadi lebih baik lagi di bulan Agustus tahun 2020 ini. Memang di sini saya akui untuk masalah keuangan masih menjadi suatu masalah utama buat kamu yang punya zodiak Libra. Karena apa? Mengandalkan satu sumber pemasukan daripada pekerjaan kamu itu nggak bisa menopang kebutuhan-kebutuhan kamu yang lainnya. Karena apa? Di sini kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap diri kamu. Jadi ketika kamu hanya mengandalkan satu sumber penghasilan saja dari pekerjaan kamu, itu nggak bisa nutup yang lainnya. Dan di sini perlu yang namanya sebuah kecerdasan secara finansial buat kamu yang punya zodiak Libra. Bukan hanya memikirkan income saja, tetapi juga harus memikirkan expanding di dalam keuangan kamu. Pemasukan dan pengeluaran ini benar-benar harus menjadi suatu hal yang kamu pikirkan dan hal yang harus kamu perbaiki daripada kondisi finansial kamu. Di sini memang urusan pekerjaan, urusan usaha, memang ada beberapa permasalahan yang cukup serius. Dan sampai saat ini, kamu masih berusaha keras untuk mencari solusi daripada permasalahan pekerjaan, permasalahan usaha yang saat ini sedang kamu alami. Dan oleh sebab itu, di sini saya sarankan kamu harus bisa mengevaluasi apa sih yang sebenarnya salah dalam pekerjaan kamu, apa sih yang sebenarnya salah dengan usaha kamu, kok mengakibatkan daripada sumber pemasukan kamu ini agak sedikit terhambat.
Maka ketika kamu sudah tahu penyebabnya, kamu harus bisa melakukan apa yang menjadi solusi daripada permasalahan kamu, terutama daripada masalah keuangan. Walaupun di sini saya punya sebuah keyakinan yang penuh, kamu pasti bisa yang namanya memperbaiki kondisi grafis daripada keuangan kamu. Saya yakin dengan kemampuan keseimbangan yang kamu miliki, kamu pasti bisa menyelesaikan masalah keuangan kamu yang memang masih menjadi suatu masalah utama buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian untuk masalah hubungan asmara sepertinya kamu berpikirnya simple, kamu nggak mau ribet. Karena apa? Ketika pasangan kamu ada sebuah kesalahan, kamu ya memaafkan dan memaafkan terus. Tetapi di sini memang terkadang kesalahan dari pasangan kamu itu terus terulang terjadi, dan di sini kamu mau nggak mau terus memberikan dia maaf. Karena apa? Karena kamu nggak ingin meribetkan hubungan asmara kamu ini, menambah beban daripada urusan pekerjaan dan daripada urusan keuangan kamu. Jadi kamu bisa dikatakan agak cenderung cuek dengan urusan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra, kamu pasti bisa, aku yakin kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pekerjaan maupun daripada kondisi keuangan kamu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, ada Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Artinya apa? Artinya memang ada beberapa tanggung jawab yang bertubi-tubi datang kepada kamu. Ada beberapa masalah yang dia datangnya bersamaan di dalam kehidupan kamu, dan masalah ini harus kamu jadikan suatu tantangan untuk bisa kamu selesaikan. Kamu gak usah minder dengan apa yang terjadi, karena apa? Kamu punya banyak sekali kelebihan untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab atau masalah-masalah yang datangnya itu tiba-tiba, mak gudubrik gitu loh. Dia tuh kalau datang tuh ujuk-ujuk kayak jalangkung gitu loh. Jadi masalah yang kamu hadapi saat ini adalah masalah yang memang belum kamu rencanakan. Memang masalah direncanakan? Enggak. Di sini masalah itu enggak bisa diprediksi. Jadi masalah itu dia datangnya itu bersama-sama. Nah, ketika masalah ini datangnya bersama-sama kayak orang kondangan, maka apa yang harus kamu lakukan? Pertama, mentalitas kamu sebagai seekor kalajengking itu harus kuat. Kamu punya beberapa racun yang ada di dalam diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan kelebihan kamu ini tidak dipunyai oleh orang lain. Oleh karena itu ketika kamu merasakan sakit, maka usahakan kamu jangan terlalu banyak mengeluh. Karena apa? Kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan rasa sakit yang kamu alami. Dan kemudian juga kamu ini sulit sekali dibohongi. Tetapi di sini kelemahan kamu adalah mudah sekali untuk menerima masalah. Tetapi di sini itu adalah suatu tantangan yang harus bisa kamu lakukan. Dan di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020, masalah beban daripada pekerjaan kamu ini sepertinya akan cukup intens masuk di dalam kehidupan kamu. Dan masalah pekerjaan ini harus segera kamu selesaikan. Kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan, walaupun ada beban pekerjaan yang cukup bertambah, tetapi masalah keuangan kamu bisa dikatakan cukup stabil. Tetapi di sini harus berhati-hati karena sepertinya ada daripada beberapa orang di sekitar kamu, dari pihak eksternal kamu, ingin memanfaatkan situasi kamu dengan kondisi keuangan kamu. Jadi ketika kondisi keuangan kamu lancar, hati-hati dengan teman yang datang ketika kondisi keuangan kamu bagus, dan ketika kondisi keuangan kamu di bawah, dia pergi meninggalkan kamu. Itu harus berhati-hati. Dan yang terakhir, kemarin banyak yang protes asmara Scorpio kok nggak dibacakan padahal sudah tersirat di awal ya. Di sini saya pertegas lagi, untuk asmara zodiak Scorpio ada sebuah emosi yang tidak terkendali antara diri kamu dengan pasangan kamu. Di sini sepertinya yang salah memang daripada pasangan kamu, yang seakan-akan memang dia melakukan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan kamu, yang tidak sejalan dengan pemikiran kamu, sehingga di sini memancing sebuah emosi yang muncul di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, kamu harus bisa mengantisipasi hal ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Oke, tidak terlalu bagus, tetapi di sini kalau bisa saya sarankan kamu realistis aja di hari Jumat ini. Artinya apa? Artinya di hari Jumat ini kamu itu harus realistis dengan keadaan yang terjadi. Kalau misalkan hari ini tidak terlalu bagus, ya sudah kamu terima aja, nggak usah terlalu berusaha untuk memperbaiki atau apa. Karena apa?
Karena kamu semakin berusaha untuk memperbaiki, keadaan ini malah justru akan semakin buruk. Jadi kamu diamkan saja. Karena apa? Di sini sepertinya kamu harus realistis dengan apa yang terjadi. Karena apa? Kamu mau menjaga segala sesuatu. Ketika dia memang takdirnya pergi, mau kamu jaga kayak apapun juga akan pergi juga. Seperti rezeki lah, rezeki mau kamu tahan kayak gimana pun, kalau itu memang nggak buat kamu, ya itu tentunya akan pergi juga. Maka di sini kamu nggak bisa menerima dan nggak bisa menolak. Dari di sini kamu berada dalam kondisi yang bingung. Makanya ini kartu The Justice, keseimbangan. Artinya apa? Ketika kamu hendak mempertimbangkan sesuatu, itu harus punya preferensi-referensi yang lainnya. Apa sih yang mendasari kamu punya pertimbangan seperti itu? Apa sih yang mendasari kamu kok ingin membuat sebuah keputusan yang seperti itu? Jadi memang harus ada referensi-referensi terlebih dahulu sebelum kamu final mengambil keputusan yang ada di dalam diri kamu, baik untuk masalah pekerjaan, masalah usaha maupun masalah keuangan. Jadi memang harus kamu pertimbangkan dengan betul-betul ke hal ini. Karena apa? Ketika kamu tidak mempertimbangkan secara benar-benar, maka akan muncul masalah-masalah yang baru di dalam kehidupan kamu. Makanya di hari Jumat ini saya katakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu harus realistis aja dengan apa yang terjadi. Realistis dengan keadaan apa yang terjadi. Karena apa? Karena semacam Sagittarius ini sepertinya berada di dalam fase yang berusaha untuk mempertimbangkan segala bentuk keputusannya. Walaupun nanti endingnya seperti apa, setidaknya dia ketika dia membuat keputusan, Sagittarius tidak pernah yang namanya menyesali setiap keputusan yang diambil. Walaupun memang prosesnya cukup berat, walaupun prosesnya memang cukup rumit, tetapi Sagittarius paling pantang menyesali keputusan yang sudah diambil oleh dirinya sendiri. Dan hal ini terjadi di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020 ini. Secara hubungan asmara memang di sini kamu agak cenderung apa ya? Agak cenderung bisa dikatakan udahlah jalanin aja, pokoknya jalanin aja seperti itu di dalam kondisi hubungan asmara kamu seperti ini. Artinya hubungan asmara kamu memang nggak ada masalah, tetapi di sini kamu lebih berpikir udahlah jalanin aja gitu, seperti itu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2020. Oke, semua zodiak sudah saya bacakan dan inilah ramalan zodiak di tanggal 7 Agustus tahun 2020, tepatnya di hari Jumat. Resonate tidak resonate, semua kembali kepada moon and rising kamu. Dan buat yang mau tanya, yang mau request, bisa tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab. Dan mohon maaf untuk 2 hari terakhir kenapa saya balas komentarnya agak lama, karena saya sedang membuka personal reading di Instagram dan di Facebook. Jadi yang mau bertanya secara free ya, gratis, 1 pertanyaan silahkan langsung kirim pesan di DM Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage zodiak harian. Dan buat yang mau request di komentar juga masih dipersilahkan, silahkan tulis di komentar, pasti akan segera saya jawab. Dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan channel yang besar yang meniru judul, terus meniru deskripsi, meniru teks dan sebagainya. Dan bisa diketahui di grup dia sering sekali berpromosi di tempat kami, dan mohon maaf karena attitude-nya tidak begitu baik, jadi orang itu kami backlist daripada grup maupun di fanspage kami. Oke, hati-hati sekali lagi karena channel zodiak yang terbaik kamu tentunya tahu di mana, hanya ada di channel zodiak harian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lepu Dening Pangasuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan dimudahkan segala bentuk urusan. Amin amin amin. Sampai jumpa.